Halo, bertemu lagi dengan aku Sutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya, terkait kisah cinta kamu di bulan Desember 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya guys, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat untuk Gemini, kisah cinta kamu di bulan Desember 2021. Kita lihat dari energi kartunya untuk kamu ya. Oke, saya ambil 10 kartu untuk Gemini. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke. Oke, 3 lagi untuk Gemini. Oke, thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the deck-nya ya. Gemini, kisah cintamu di bulan Desember 2021. Oke. Di sini kalau aku lihat dari energi kartunya, agar dirimu ke depan itu lebih berhati-hati ya. Saya ngeliat di sini tuh ada yang kurang senang sama hubungan kamu. Saya lihat di mana orang ini adalah orang yang sedang mendekati pasangan kamu, Gemini. Ya, jatuhnya sih keinginan dari orang ini tuh ingin memperburuk antara hubungan kamu dengan kekasih kamu atau mungkin suami kamu atau istri kamu ya, karena terlihat orang ini menyukai pasangan kamu ya, dan itu saya ngelihat gangguan dari orang ini itu cukup dalam ya, dan cukup benar-benar kayak menghantui pasangan kamu. Sebetulnya aku lihat kayak pasangan kamu tuh udah cukup geram, udah cukup kesal dengan perlakuan orang tersebut, tapi orang tersebut tuh makin-makinan parah ngeganggunya ya. Kalau diibarat kata sih orang ini kayak punya penyakit apa ya, penyakit GR kali ya kalau menurut saya ya. Jadi ngeganggunya itu dia pikir si orang ketiga ini bahwa pasangan kamu itu seneng ya, delusi sih jatuhnya. Oke. Lebih ke arah situ aja sih, agar diri kamu itu lebih menjaga pasangan kamu ya, jangan sampai ibarat kata terjadi hal-hal di luar keinginan kalian berdua. Sebetulnya pasangan kamu ini gak akan tergoda, tidak akan. Cuma yang orang ketiga ini tuh, kan saya udah bilang ya, si orang ketiga ini kayak punya penyakit delusi, jadi ngeganggunya itu tuh parah ya, kebangetan menurut saya. Jadi saya ngelihat bagaimana ya, kayak keinginan orang ketiga ini tuh
ngeganggunya itu terlalu over sih, terlalu bagaimana ya, kayak nganggapnya sih kayak pasangan kamu itu seneng ya diganggu begitu, kayak pasangan kamu tuh dikiranya sama orang ketiga ini suka. Jadi kayak aku ngeliatnya GR sih, ya bener GR ya, geli sih ya ngeliat orang kayak gitu ya, geli banget. Saya juga risih sih sama orang-orang seperti demikian ya. Jadi ya itu saran dari aku, ya mau gimana lagi, kamu harus menjaga aja sih hubungan ini. Kalau diibarat kata ada pertengkaran atau tidak, ya paling pertengkarannya sebatas ya orang ketiga ini yang ngeganggu. Selebihnya sih sebetulnya kalian berdua ini bisa menyelesaikan, asal menyelesaikan suatu masalah itu tidak pakai amarah ya. Sebetulnya hal-hal kayak gini itu bisa dibicarakan secara baik-baik ya, diomongin, tidak usah gerasak gerusuk, marahnya over atau kayak gimana ya. Ngomongin pelan-pelan tuh sebetulnya bisa ya, kayak kamu ngomong sama dia, dia ngomong sama kamu gitu ya, cari solusinya gimana, bukannya bentak-bentak, marah-marah atau malah nuduh-nuduh ya, jangan sampai kayak gitu. Soalnya akhir-akhir ini tuh orang itu kebanyakan putus sama pasangan itu ya, itu gara-gara masalahnya kayak gitu. Kebanyakan pertengkarannya itu emosinya itu nggak dijaga semuanya, jadi malah makin over menurut saya ya. Jadi bukannya membaik hubungannya, jadi malah makin parah ya. Gemini itu sih ya, saya bilang kayak gini kan untuk membantu juga hubungan kalian ya. Jangan sampai pakai emosi. Orang kalau udah pakai emosi tuh ya ngomong putus itu mudah. Nah nanti yang diputusin kira-kira bisa terima nggak? Biasanya enggak. Apalagi kalau ibarat kata orang tersebut udah sering ngomong putus, itu pasti yang lama-lama tuh pasangannya bakal merasa risih dan jenuh. Itu fakta ya. Saya bilang kayak gini ya supaya ibarat kata kalian mengerti dan belajar ya. Jangan sampai seperti demikian. Nanti ibarat kata kalau udah ngomong putus atau misalnya nyari-nyari masalah mulu, nanti yang nyesel siapa? Kan kalian juga ya. Gitu aja sih. Selebihnya sih hubungan ini masih bisa lanjut, masih bisa langgeng sih, asal itu yang aku bilang tadi, emosinya harus dijaga ya ketika ada pertengkaran. Soalnya kalau emosi kalian nggak dijaga, aduh udah duar aja dah, hubungannya udah langsung kayak pecah, kayak kapal pecah. Nah itu yang saya takutkan ya Gemini. Jadi kamu nggak perlu khawatir terlalu berlebihan sih, karena pasangan kamu itu memang saya lihat cakep sih ya. Karena cakep kayak begini ya, jadi menurut saya sih agak wajar ya kalau ada orang ketiga yang mau mendekati dia, yaitu karena cakep dari fisik. Saya lihat di sini, kita lihat ya pesan orakelnya untuk hubungan kalian nih Gemini. Tenang ya, jangan pakai emosi. Menyelesaikan masalah itu bisa secara baik-baik dengan kepala dingin. Lihat ya pesan angelnya terkait orakelnya. Relationship patterns. Oke, nomor 32 sorry. Nah, tuh kan orakelnya ini. Berarti ini ada salah satu di antara kalian nih kalau lagi bertengkar itu biasanya pakai emosi, atau mungkin sering cari gara-gara nih, atau mungkin sering menuduh-nuduh nih. Jatuhnya kayak begini ya. Dan ini kesedihan ini yang dirasakan oleh pasangan ya, yang ibarat kata entah kamu atau entah dia itu kayak capek diperlakukan begitu ya. Jadi entah ini Gemininya sendiri atau mungkin nanti di sini kamu yang viewernya pasangannya si Gemini, ya udah ya, kalau ada masalah itu selesain baik-baik sis. Inti dari readingan itu tuh kayak gitu ya. Kalau memang ada orang ketiga yang ngedeketin, kalau memang udah over atau parah ya bisa diblokir, dibicarakan baik-baik ya. Jadi seperti itu sih saran dari aku. Dan ingat, namanya kalau satu hubungan itu jangan sering-sering update di sosial media. Kadang-kadang kita kan gak ada yang tahu namanya orang itu benci atau gimana. Takutnya foto kita tuh malah dipakai untuk hal-hal yang tidak wajar. Sekarang kan zamannya tuh ngeri banget ya, pakai hal-hal yang mistis. Itu yang saya takutin ya. Itu aja sih untuk kamu Gemini. Semoga lekas membaik hubungannya, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.